Belajar coding dengan menyenangkan melalui PictoBlock. PictoBlock adalah platform pemrograman visual yang dirancang khusus untuk anak-anak ataupun pemula agar mereka dapat belajar coding, pemrograman, robotika, dan kecerdasan artifisial secara menyenangkan dan interaktif. Fitur utama dari PictoBlock yang pertama block coding, kedua AI tools atau kecerdasan artifisial, yang ketiga IoT dan robotika, yang keempat Python mode, dan yang terakhir STEAM kurikulum atau quiz AI. Banyak hal yang bisa dilakukan pada PictoBlock. Pertama, membuat cerita animasi. Kedua, bermain sambil belajar coding. Ketiga, mengontrol robot mainan. Empat, mengajarkan komputer mengenali wajah, tersenyum, atau gerakan tangan. Dan kelima, membuat kuis atau game buatan sendiri. Contoh proyek yang bisa digunakan pada PictoBlock: pertama, karakter berjalan dan berbicara. Kedua, game tebak emosi wajah. Ketiga, robot yang bisa bergerak. Dan yang keempat, lagu yang berbunyi saat kita tersenyum. Ketika kita menggunakan PictoBlock, kita dapat tahu cara berpikir secara logis, menyusun langkah kerja, menyelesaikan masalah, menjadi kreatif dan mandiri, dan siap menghadapi dunia masa depan yang penuh teknologi. Berikut tutorial cara membuat coding sederhana dari PictoBlock. Cukup ketik PictoBlock pada mesin pencarian yang bertuliskan PictoBlock. PictoBlock berada di urutan paling atas. Dan seperti ini halaman beranda pada PictoBlock. Untuk yang sudah pernah membuka PictoBlock, tampilan akan seperti ini. Jika belum, kalian akan menuju ke halaman pendaftaran. Untuk jenjang PictoBlock sudah bervariasi. Untuk saat ini akan belajar pada usia 7+. Tampilan karya akan seperti ini. Kalian bisa mengganti wallpaper yang tersedia. Klik pada bagian paling bawah kanan, bisa memilih yang sudah disediakan atau mengunggah file sebelumnya yang sudah dicari. Untuk saat ini kita akan belajar membuat game bertemakan dunia ikan. Untuk karakter mainnya bisa disesuaikan dengan tema. Pilih pada gambar boneka, tentukan karakter yang akan bermain. Jika sudah, cukup klik dan ganti ukuran sesuai keinginan. Tambahkan variabel untuk memberikan skor untuk melihat skor yang dikumpulkan. Klik skor yang sudah muncul. Untuk tampilan skornya bisa diganti dengan cara double klik. Dengan seperti ini bisa melihat seberapa jauh skor yang dikumpulkan. Selanjutnya bisa tambahkan karakter yang akan bermain. Caranya sama seperti sebelumnya. Tambahkan karakter dan ubah ukuran. Karakter yang sudah ditambahkan pada background bisa digeser-geser sesuai keinginan. Selanjutnya, kita akan memberikan efek agar karakter tersebut bisa bergerak. Klik pada fitur kejadian pada warna kuning, pilih bendera warna hijau untuk memulai. Tujuannya untuk memulai permainan. Selanjutnya, klik kontrol, pilih selamanya. Klik gerakan, pilih gerak langkah. Semakin besar angka, semakin cepat gerakannya. Untuk melihat gerakannya, klik bendera hijau. Kita ganti gerakannya menjadi 5 agar gerakannya lebih lambat. Selanjutnya, kita akan memberikan efek agar si ikan bisa kembali ketika sudah melewati background. Caranya klik sensor, pilih jika di pinggir, pantulkan. Bisa kita lihat sudah dipantulkan namun terbalik. Perlu tambahkan sensor agar ikan tidak terbalik. Caranya sama, klik sensor, atur gaya rotasi, dan ikannya tidak terbalik lagi. Selanjutnya kita akan membuat penambahan skor untuk ikan yang dimakan. Pilih kontrol, pilih jika maka, pilih sensor, pilih menyentuh, dan pilih U. Selanjutnya kita akan mengatur ikan disembunyikan untuk menunjukkan bahwa ikan sudah dimakan. Klik tampilkan dan sembunyikan. Kita juga bisa menambahkan suara ketika ikan sedang dimakan. Klik bagian suara. Untuk nada suaranya, kalian bisa memilih dari yang sudah disediakan atau mengunggah file yang diinginkan. Selanjutnya kita akan mengatur skor. Klik variabel, ubah variabel, pilih bagian skor, pilih tampilkan untuk karakter yang sebelumnya disembunyikan. Selanjutnya pilih kontrol, pilih tunggu 1 detik. Namun di sini bisa diganti dengan 2 ataupun yang lain. Untuk pengaturan gerakan pada karakter yang lain sama seperti sebelumnya. Pilih kejadian, mulai, atur variabel skor, pilih kontrol, atur selamanya. Atur gerakannya. Gerakan pada ikan hiu bisa kita sesuaikan. Jangan lupa pilih gerakan pada ikan ketika sudah sampai di pinggir, pantulkan, dan gaya rotasi. Kali ini kita akan membuat hiu bisa mengikuti gerakan kursor. Pilih mengarah ke. Untuk petunjuk taktikus, gerakan bisa diatur sesuai arahan kursor. Agar karakter ikan lebih banyak, cukup klik ikan dan duplikat. Kita atur kembali karakter ikannya.
Kita coba kembali dengan klik bendera hijau, dan hiu bisa bergerak sesuai kursor. Agar permainan lebih hidup, kita berikan suara pada background. Klik background bagian bawah. Pilih kejadian, mulai. Atur counter selamanya. Klik suara. Pilih mainkan suara. Klik bagian suara. Kali ini kita akan mengunggah file yang sebelumnya sudah di-download. Dan selanjutnya bisa kita coba. Agar penambahan skornya tidak monoton, kita tambahkan karakter sebagai pengurang. Caranya sama, pilih karakter dan disesuaikan ukurannya. Untuk karakter batu dan guritanya, kita akan mengatur karakternya. Pilih kejadian dan mulai. Atur kontrol, pilih selamanya. Tambahkan jika maka, jika hiu menyentuh gurita, maka skor akan berkurang. Pilih sensor, menyentuh hiu. Atur tampilan. Pilih sembunyikan secara sesaat. Atur suara ketika hiu menyentuh gurita. Caranya sama, bisa pilih yang sudah disediakan atau unggah file. Selanjutnya kita atur variabel, ubah skor menjadi -2. Selanjutnya pilih kontrol, tunggu dan ubah 2 detik. Selanjutnya tampilan dan tampilkan. Selanjutnya bisa kita coba dengan klik bendera hijau. Jika hiu menyentuh ikan, skor bertambah 1. Namun, jika hiu menyentuh gurita, maka skor berkurang 2. Demikian tutorial yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.